Dirga, kami terpaksa menangkap kamu kembali. Ditangkap, tapi dia nggak bersalah, Pak. Tolong jagain ibu gue. Tolong saya, bebaskan Dirga, Pak. Dirga tidak bersalah. Joe yang bersalah, Pak. Sekarang tidak ada lagi yang bisa membela kamu. Karena sebentar lagi kamu akan dipenjara. Saya tidak akan mencabut tuntutan saya ataupun kesaksian saya. Please, sayang, cinta. Kamu cabut tuntutan kamu terhadap Joy, maka semua uang itu milik kamu. Sekarang kalian semua berdiri di sini. Perhatikan dengan baik rekaman ini. Kamu cabut tuntutan kamu terhadap Joy. Om akan berikan apa yang kamu minta. Jadi, selama ini kalian semua berbohong kepada saya. Ceritakan kepada saya apa yang terjadi sebenarnya. Ayo cerita. Sebetulnya begini, Eyang. Gadis itu memang pelin-pelan. Sebelumnya dia menuduh Dirga itulah orang yang mencoba untuk memperkosanya. Tapi kemudian dia mencabut tuntutan itu. Ya, mungkin ini ada ekses-ekses tertentu. Dan kemudian dia menuduh Joy sebagai pelakunya. Gilby, pada rekaman tadi, Joy telah merekam gambar gadis melalui HP-nya. Jadi siapa yang benar sekarang? Jelas Joy yang salah. Karena dia telah merekam gambar gadis dalam pose setengah telanjang. Sebetulnya udah sangat biasa kok remaja-remaja menyimpan gambar yang seperti tadi, Pak. Ini beda. Joy melakukan itu pada saat dia mau memperkosa gadis dan memerasnya dengan rekaman gambar itu. Itu nggak benar, Eyang. Joy, Eyang sudah tidak percaya sama kamu. Kenapa sih Eyang nggak percaya sama cucunya sendiri? Kenapa Eyang percaya sama gadis itu, Eyang? Eyang punya bukti. Om kamu, Gilby, dia menyogok gadis untuk menarik kesaksiannya. Jadi kesaksian itu betul. Begini, Pak. Saya akan coba menyelesaikan masalah ini secepatnya, Pak. Ram, Arleta, Gilby, dan kamu, Joy. Kalian semua telah mencoreng nama baik Sudirja, Sulaiman. Dan saya tidak bisa melawan hukum. Yang benar tidak bisa disembunyikan.
Silakan Bapak melanjutkan pemeriksaan. Siapapun yang salah memang harus dihukum, Pak. Boleh kami minta izin membawa saudara Gilby dan Joy cucu Pak Sudirja ke kantor? Iya, silakan, Pak. Itu memang tugas Bapak sebagai polisi. Baik, Pak. Permisi, Pak. Silakan. Kalau kamu nengok perempuan itu, gak bakal begini jadinya. Mas, kamu nggak bisa nyalain Gilby, tau nggak? Karena memang dia ceroboh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami membawa surat penangkapan untuk saudara Gilby dan Joy. Apa maksudnya? Kami harus membawa saudara Gilby dan Joy ke kantor untuk diperiksa. Kalau Bapak mau meriksa mereka, ya cukup di rumah ini saja. Prosedur kepolisian, pemeriksaan tersangka selalu di kantor, Bu. Oh, jadi Pak Polisi tidak tahu siapa kami sebenarnya, iya? Pak Polisi, silahkan bawa mereka. Siapa? Pak, Joy kan cucunya Papa. Dia menjadi tersangka dan harus diperiksa polisi. Tapi tidak begini caranya, Pak. Ini tidak terhormat. Joy itu bukan kriminal. Joy nggak salah ya. Baik. Silakan mereka bawa pergi Joy dan Gilby. Tapi saya akan sewa pengacara yang hebat buat keluarkan mereka. Baik. Ikut. Maaf, Pak. Saya bukan kriminal. Bisa jalan sendiri. Mi, tolong Joy, Mi. Ikut. Pak, Joy anak saya, Pak. Cucu Papa. Men, ada bangsa baru. Iya. Jangan sekarang. Masih banyak orang. Ojek. Pak, ke rumah sakit Permata berapa, Pak? 7.000. 6.000 deh, Pak. Ya. Boleh ya, silakan. Makasih, Pak. Baik. Cepet! 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 Ah! Mampus lu. Hei! Kembaliin uang saya, woi! Tolong! Please deh, kalau gini terus kapan Eke dapatin Dirga? Eke kan sudah kebelet kawin sama Dirga. Gak usah terlalu berharap ingin kawin dengan Dirga. Kamu itu kan laki-laki. Lagian juga Dirga suka sama gadis kan? Jadi kakak nggak setuju kalau Eke nikah sama Dirga. Pokoknya kalau kakak nggak setuju, Eke bunuh diri deh, minum racun serangga biar mampus. Jangan. Oh, kakak setuju ya. Tapi jangan bunuh diri ya. Ya Mince ya. Bang, Mas Dirga mana? Dirga dibawa polisi lagi. Kenapa, Bang? Dilaporin sama konglomerat jalan itu. Wah. Sudahlah Nar, kamu nggak usah sedih. Gadis sudah memberikan kesaksian. Sebentar lagi Dirga keluar kok. Sudahlah Nar, nggak usah tangisin kakak kamu. Bukan masalah itu, Bang. Terus nangisin siapa? Kemarin saya habis jual tanah di kampung. Tanahnya laku 40 juta, Bang. Semua itu buat biaya rumah sakit ibu. Tapi Kenapa? uang itu hilang, Bang. Saya habis dijamret. Astaga naga. Jadi ternyata Joy yang salah, Pak. Betul, Mama tidak usah memikirkan soal itu. Memang kita harus menghadapinya, Bang. Tapi Pramudia tidak bisa bilang kalau
Papa tidak sayang pada Joy. Justru karena Papa sayang pada Joy, Papa biarkan dia dibawa oleh polisi. Bagaimana itu, jadi nggak kamu membeli ginjal saya? Jadi Bu, Mana uangnya? bisa nggak kalau saya membayarnya setelah Ibu mendonorin ginjal Ibu? Enak saja kamu kalau ngomong. Kalau saya nanti mati bagaimana? Nggak dapat uang, mati lagi. Tapi kami tidak punya duit, Bu. Iya Bu, saya baru aja dijamret. Kalau nggak punya uang, nggak usah berharap. Ada orang yang donorin ginjal, kencing aja pakai bayar. Masa saya ngasih ginjal kok nggak dibayar? Enak aja kalau ngomong. Apakah benar Anda pernah memotret saudari gadis setengah bugil dengan handphone Anda? Oh, Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah itu benar? Joy, jangan kamu jawab, Joy. Ayo, kami sudah membawa pengacara. Biar pengacara kami yang bicara sama Anda. Maaf, kami ingin jawaban dari Joy sekarang. Baik, kalau begitu beri saya waktu sebentar dengan Joy. Dia klien saya. Silakan. gimana Dok? Keadaan Ibu saya. Bagaimana? Kamu sudah mendapatkan pendonor ginjal itu? Kita harus segera mendapatkan pendonor ginjal itu. Kalau tidak, kemungkinan ibu kamu tidak akan tertolong. Dok, Sudah, Nar. Kamu nggak usah menangis. nggak bisa Bang, nggak bisa. Kalau Ibu sampai nggak dapet donor ginjal, Ibu akan meninggal. Ini semua gara-gara pencopet itu Bang. Pencopet sialan itu. Apa? Dana, kapan kamu datang? Tadi pagi, Kak. Kamu nggak usah khawatir ya. Sebentar lagi kakak kamu pasti keluar. Bukan cuma itu Kak, saya khawatir banget sama Ibu. Kalau Ibu nggak dapet donor ginjal, Ibu akan meninggal Kak. Dan uang hasil jual tanah saya di kampung sebesar 40 juta udah hilang Kak, dijamret orang. Apa? 40 juta? Hilang? Saya udah nggak tahu mesti nyari uang gimana Kak, buat biaya Ibu. Sudah, Nak. Kamu jangan sedih memikirkan uang itu. Saya janji akan mencarikan uang untuk biaya donor ibu kamu ya. Saya akan pinjam uang ke bos saya. Bos saya itu orangnya baik loh. Suka nolong orang. Jadi kamu jangan khawatir ya. Masuk. Selamat siang, Pak. Maaf, Pak. Sekarang saya dalam kesusahan, Pak. Ada saudara saya yang membutuhkan donor ginjal, jadi saya butuh biaya yang cukup besar. Maksud saya mau pinjam uang, Pak. Nanti dipotong dari gaji saya, Pak. Duduk. Makasih. Bukan. Baik.
dengan tidak hormat, Pak. Iya. Salah saya apa, Pak? Mulai hari ini, mobil kamu harus kamu kembalikan ke kantor. Iya, tapi salah saya apa, Pak? Kamu itu telah mempermalukan keluarga Sudirja Sulaiman dan mencoreng nama baiknya. Saya nggak mengerti maksud Bapak apa. Kamu tahu, perusahaan ini tidak dapat hidup tanpa support dari perusahaan Pak Sudirja. Dan sekarang, kamu keluar dari ruangan ini. Tunggu apa lagi? Keluar kamu! Saya harus dapetin uang, Kak. Kalau nggak ibu nggak akan bisa tertolong. Ibu butuh donor ginjal, sedangkan donor ginjal butuh uang yang sangat banyak. Saya nggak tahu mesti nyari uang dari mana, Kak. Saya ada sedikit uang untuk kamu, Nak. Mudah-mudahan cukup untuk membiayai pengobatan ibu kamu. Untuk saya, Pak. Iya. Untuk biaya donor ginjal ibu kamu. Makasih, Pak. Makasih banyak. Berarti sekarang saya harus nyari pendonor itu. Makasih, Pak. Gadis bangga banget jadi anak Papa. Kemana ya ibu itu? Ibu! Bu! Ibu! Ibu! Bu, saya mau bayar ibu untuk donor ginjal. Sudah siap 5 juta. Iya, Bu. Saya bayar sekarang. Baik, saya panggil orangnya. Loh, bukannya ibu yang mau donorin ginjal? Saya calo. Ayo ikut saya. Jadi ibu calo? Sekarang kamu mau atau enggak? Kak Miko, Eke mau kantor polisi dulu ya. Eke harus bilang sama Dirga kalau ibunya mau dioperasi. Mince, biar gue aja yang pergi ke sana ya. Lo di sini aja, ya. Sebal deh, kenapa sih Eke nggak boleh ketemu sama Dirga? Eke juga kan kangen. Eke kan manusia, punya rasa kangen. Tapi gue udah janji sama Dirga. Dan gue emang harus ketemu polisi. Ada sesuatu yang harus gue sampaikan sama polisi. Eke nggak percaya. Emang situ mau ngerebut cowok Eke. Sebel deh. Ih. Mince, jangan marah dong, please. Ya, gue gak bermaksud nyakitin lo. Gue juga pergi ke sana kan cuma mau nemuin Dirga dan polisi biar bawa Dirga ke sini. Miko, gue ke kantor polisi dulu ya. Ya, udah. Biar kamu sama Mingci di sini. Papa temenin gadis ke kantor polisi ya. Ih, Eke benar-benar sebel deh sama cewek itu. Please deh, mentang-mentang dancer perempuan, Eke displayin. Awas ya, kalau Eke nanti jadi perempuan, Eke sosor itu si Dirga, biar tahu dia sosoran Eke. Udah. Jangan marah begitu dong. Sini, yuk. Papa pakai mobil di mana sih? Papa nggak bawa mobil. Loh, bukannya tadi pagi Papa bawa mobil dari rumah? Sekarang mobilnya nggak sama Papa. Maksud Papa apa sih? Nggak ada apa-apa kok. Mobil Papa ditarik sama kantor ya? Sebenarnya ada apa sih, Pak? Oh, nggak apa-apa. Enggak, pasti bohong. Tolong, Pak, cerita sama gadis. Sebenarnya Papa ini kenapa? Papa dikeluarkan dari kantor. Kenapa Papa dikeluarkan dari kantor? Katanya Papa mempermalukan dan mencemarkan nama baik keluarga Sudirja Sulaiman. Ini semua gara-gara gadis. Cuma kalau gadis yang melakukan semua kesalahan itu, ini semua pasti nggak akan terjadi, Pak. Ini semua salah gadis. Bukan gadis, ini bukan salah kamu. Gadis, Pak, ini salah gadis. Dalam kehidupan pasti ada cobaan. Anggap ini cobaan
perjuangan buat kita. Tapi kita nggak boleh kalah. Ya. Ayo, sekarang kita ke kantor polisi. Dirga nungguin kamu. Ya. Dis. Nyokap lu sekarang lagi dioperasi, Ga. Syukurlah, Dis. Mudah-mudahan ibu baik-baik aja. Dis, Joy dan omnya menyuap lo. Mereka udah bebas. Hah? Bukannya kaset rekaman itu udah menjadi bukti yang sangat kuat? Gue juga nggak tahu, Dis. Ya buktinya mereka sekarang bebas. Dan gue tetap akan selamanya di sini sampai konglomerat itu menarik pengaduannya. Dis, mau kemana, Dis? Gue mau ketemu polisi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Bapak pernah merasakan perasaan seperti Dirga? Maksudmu? Saat ini ibunya sedang menjalani operasi ginjal. Tapi Dirga tidak bisa keluar dari penjara untuk menemani ibunya. Bagaimana kalau operasi ginjalnya gagal dan ibunya meninggal, Pak? Sementara Dirga tidak ada di sampingnya. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan Dirga. Maksud kamu mau Dirga diizinkan keluar untuk menemui ibunya yang sedang dioperasi, begitu? Iya, Pak. Maaf, kepolisian punya aturan. Sebelum pelapor mencabut tuntutannya, tahanan tidak bisa dibebaskan begitu saja. Tapi saya bisa tinggal di sini sebagai jaminannya, Pak. Sekali lagi maaf, itu tidak bisa. Gimana caranya Dirga bisa keluar dari penjara? Halo? Bisa bicara dengan Bapak Sudirja? Iya, saya sendiri. Saya ingin menyampaikan keadaan ini karena hanya Bapak Allah yang bisa menolong Dirga. Ini siapa ya? Saya gadis, Pak. Korban pemerkosaan cucu Bapak. Saat ini Dirga sedang dipenjara. Dan ibunya sedang menjalani operasi ginjal. Tapi Dirga tidak bisa menemani ibunya operasi di rumah sakit. Karena Bapak telah memberi laporan yang tidak benar pada polisi. Maksud kamu apa? Bagaimana perasaan Bapak seandainya ibunya Dirga gagal operasi ginjal? Dan Dirga tidak bisa menemani ibunya. Tidak bisa melihat ibunya dalam keadaan meninggal. Sangat menyakitkan, Pak. Dan saat ini, hanya Bapak Allah yang bisa menolong Dirga untuk keluar dari penjara dan menemani ibunya dioperasi. Mungkin bagi Bapak ini adalah hal kecil. Tapi bagi Dirga, sangat besar artinya, Pak. Dirga? Iya, Pak. Ini saya bawakan mie buat kamu. Kamu makan ya? Makasih, Pak. Kenapa, Dis? Polisi nggak ngizinin kamu pergi ke rumah sakit, Ga? Ya udahlah, Dis. Gue terima kenyataan ini. Ini nggak adil, Ga? Gue ikhlas kok. Iya. Tapi nyokap kamu kan ada di rumah sakit. Seharusnya kamu ada di sana. Dirga, ada kabar gembira buat kamu. Pak Sudirja Sulaiman sudah mencabut tuntutannya. Jadi artinya Dirga bisa bebas, Pak? Iya, tapi Pak Denny tetap harus bertanggung jawab sebagai penjaminnya. Oh, baik, Pak. Ga, kita langsung ke rumah sakit, Ga. Iya, Dis.
Ibu gimana? Mas, ibu masih dioperasi, Mas. Nar, maafin aku ya, Nar. Gara-gara aku, kamu harus menghadapi semua ini sendirian. Enggak kok, Mas, saya nggak sendirian. Ada Bang Miko, Kak Gadis, dan Pak Denny yang selalu nemenin saya. Kamu benar. Kita punya mereka. Dok, gimana kondisi ibu saya, Dok? Syukurlah, operasinya berjalan lancar dan sukses. Alhamdulillah. Boleh saya masuk ke dalam? Jangan. Nanti saja ya. Tunggu keadaannya semua baik, baru kalian boleh masuk. Oke? Saya permisi dulu ya. Makasih, Dok. Makasih, Dok. Nama ayahnya sama dengan nama anak Pak Sudirja, Dirga Yudhistira. Tapi Yudhistira sudah meninggal. Nama ibunya sama dengan nama perempuan yang di rumah sakit itu. Aneh. Apakah ini ada kaitannya? Astagfirullahaladzim. Alamat rumahnya sama dengan alamat anak Pak Sudirja, Yudhistira. Dan nama istrinya sama dengan istri Yudhistira, Arini. Jadi mereka keluarga Pak Sudirja. Lalu siapa Arini yang ada di rumah Pak Sudirja? Saya sangat berterima kasih sekali sama Pak Denny. Saya nggak tahu deh gimana saya bisa membalas semua kebaikan Pak Denny. Sudahlah, Ga. Kamu jangan pikirkan masalah itu. Sekarang yang penting bagaimana ibu kamu. Oh iya, Ga. Kayaknya aku sama papa aku mesti pulang sekarang. Soalnya kita harus beres-beres rumah. Beres-beres? Itu kan bukan rumah kita, tapi rumah kantor. Dan sekarang kita harus keluar dari rumah. Kok kamu keluar? Kamu diusir ya? Ini pasti gara-gara gua. Udahlah, Ga, nggak usah mikirin itu ya. Dan kamu juga jangan bilang sama Danar tentang masalah ini ya. Kasihan tadi kepikiran. Iya, Ga. Kamu juga jangan pikirkan masalah ini. Kami gampang kok cari tempat tinggal. Kita permisi dulu. Nanti kalau sudah selesai, kita akan kembali lagi. Iya, Pak. Saya janji, Pak. Saya akan balas semua kejahatan konglomerat itu. Jangan, Ga. Kita jangan melawan mereka. Kita pasti kalah melawan mereka. Mereka terlalu kuat buat kita. Dirga dibebaskan dari penjara. Hah? Dibebaskan? Iya. Papa menarik semua tuntutan. Kamu jangan kalem gitu dong. Ini bahaya loh. Kalau sampai anak itu bebas terus datang kemari dan dia mengatakan bahwa dia adalah cucu dari Eyang Sudirja, kita ini bisa celaka. Aduh, jangan sampai papa tahu. Ini tugas kamu untuk mempengaruhi papa kamu. Apalagi yang saya mesti pengaruhi? Jangan sampai papamu mendengar kabar ini. Kamu harus pengaruhi dia supaya dia tidak mempercayai bahwa anak itu adalah cucunya sendiri. Ada berita apa lagi sih? Musuhnya Joy sekarang ini sudah dilepaskan oleh polisi dan itu bisa membahayakan untuk keselamatan Joy, Pak. Pram, ibu anak itu sedang di rumah sakit. Mau dioperasi. Adalah sebuah kejahatan kalau papa membiarkan anak itu tetap di penjara. Sementara ibunya sedang berjuang untuk hidupnya. Bagaimana papa bisa tahu kalau ibunya sedang dioperasi? Gadis yang jadi korban perkosaan itu
telepon papa. Ya udah kalau gitu gini aja Pak. Si penjahat kita masukin ke rumah sakit. Jadi dia kan bebas. Pram, Dirga itu bukan penjahat. Tapi dia sudah menyerang Joy Pak. Dia berbuat itu untuk menyelamatkan gadis dalam posisi yang berbahaya. Seharusnya dia disebut pahlawan. Dan Bapak percaya dengan cerita palsu itu? Pram, ini bukan cerita palsu. Joy anak kamu yang salah. Sedangkan Dirga, dia harus bebas karena dia tidak bersalah. Jadi Papa tidak mau membela Joy, cucu Papa. Papa membela yang benar. Kamu kemari. Kamu tuh benar-benar orang yang jahat ya. Bukan dua. Saya datang untuk membicarakan sesuatu yang penting. Lebih baik kamu pergi dari sini. Dan jangan kamu muncul lagi di depan saya. Maaf. Apakah nama bapak kamu Yudhistira Sulaiman? Iya. Kalau saya tidak salah, Yudhistira Sulaiman itu adalah anak Sudirja Sulaiman. Kau pikir kamu bisa membodohi saya? Kamu jangan menghina bapak saya dengan ngomong seperti itu. Dirga, mungkin kamu tahu bapakmu Yudhistira Sulaiman itu menikahi seorang gadis miskin 20 tahun yang lalu. Dan gadis miskin itu adalah Arini. Saya tidak tahu apakah ini suatu kebetulan. Tapi kalau kamu tidak percaya, coba cari koran Berita Raya terbitan kemarin. Mungkin kamu akan mengenal laki-laki yang ada di koran itu. Halo, Leta. Saya sudah menemukan anak itu. Dan benar, anak itu adalah anak Arini. Dan Arini adalah perempuan yang ada di rumah sakit. Nggak mungkin lah, Om. Itu pasti bohong. Mereka itu pasti mau memeras kita. Dia tidak bohong, Leta. Seharusnya sekarang kamu mencurigai Arini dan anak-anaknya yang ada di rumah. Tapi Om, Arleta kan sudah banyak bertanya sama Arini yang di rumah. Tapi dari jawaban-jawabannya, sepertinya mereka tidak bohong. Saya tidak percaya. Saya yakin Arini dan anak-anaknya itu palsu. Jadi mereka semua palsu? Ya, karena Arini yang sebenarnya ada di rumah sakit ini. Oke Om. Tapi Arleta minta tolong ya sama Om, agar Om tetap di rumah sakit dan tetap mengawasi mereka ya. Baik. Dan satu hal lagi Om, jangan sampai Om bilang dulu sama Papa dan Mama. Karena Arleta takut dengan kesehatan Mama, Om. Ya. Nanti kalau semuanya udah beres, Arleta akan menyusul Om ke rumah sakit ya. Baik, saya tunggu. Terima kasih Om. Aduh, gawat. Ada apa sih, Say? Om Anwar udah tahu kalau Arini dan Dirga itu adalah istri dan anaknya Yudhistira. Sekarang saya mau ke rumah sakit. Saya mau mempengaruhi Om Anwar. Dan kamu, Gilby,
kamu awasi terus Maria dan anaknya yang tolol itu. Ya, serahkan Maria dan kutil-kutil itu sama Mas. Mereka harus keluar dari rumah ini. Terus mereka mau dibawa kemana? Ya kemana aja lagi? Bila perlu, bunuh dan bakar mereka. Terus abu mayatnya itu kita buang ke laut. Enggak? Mendingan kamu itu sekarang awasin Papa. Jangan sampai Papa tuh tahu berita ini, Mas. Itu masalah gampang. Tapi yang pasti, kamu jangan sampai membunuh Arini di rumah sakit. Pinteran saya lagi daripada kamu. Gilby, sekarang Maria dan anaknya itu ada di panti asuhan sama Mama. Ntar kamu beresin mereka ya. Iya. Ya udah aku jalan ya. Ada apa, Mas? Om Anwar sudah tahu kalau Arini yang asli ada di rumah sakit. Lalu saya bagaimana? Cepat kamu keluar dari situ dan temui saya di tempat biasa jam 9 malam ini. Tepat. Terus ngapain mesti ketemu di tempat itu? Kalau kamu tidak menemui saya nanti malam, berarti kamu siap-siap masuk penjara. Kamu mau melahirkan anak haram kamu itu dalam penjara? Hah? Saya nggak mau masuk penjara, Mas. Makanya, kamu nurut aja deh. Gampang diatur. Ngerti? Halo? Halo? Alah, kelihatannya ada cewek alim. Padahal jahat tuh. Gak nyangka ya, anak secantik ini kelakuannya jahat. Tapi dia udah kena batunya. Habisnya dia mau meres konglomerat. Bu, kalau ngomong tuh mulutnya dijaga ya. Gadis, jadi lain orang kayak gitu. Ada apa ini? Kenapa sih, Pak? Lim, ngapain kamu di sini? Masa harus saya jelasin lagi sih? Ya, tapi kami datang ke sini untuk mengusir kalian. Karena rumah ini sudah dikuasai sama kantor. Iya, tapi Papa nggak perlu masuk ke rumah kami kan? Papa bisa menunggu di luar sampai kami pulang. Kami dari siang sudah di sini. Tapi kalian nggak pulang-pulang. Waktu kami tidak lama. Ayo lanjutin kerja. Hah? Ayo dong, godain kita dong, Mas. Keluar kan dari sini. Keluar! Halah. Keluar! Sekarang kita nggak punya tempat tinggal lagi, Pak. Udah, jangan kamu pikirkan lagi. Papa janji dia akan segera cari rumah, ya. Dapat korannya? Enggak, Mas. Mas dapat. Dirga, ini saya dapatkan korannya. Masih, Bang. Jadi ternyata benar, Mas. Bapak kita adalah anak dari konglomerat itu. Kenapa ibu nggak pernah bilang soal masalah ini? Kalau emang ini benar, kenapa seperti ada sesuatu yang dirahasiain? Mungkin karena ibumu sangat marah pada Pak Sudirja. Karena Pak Sudirja dulu tidak menerima ibumu sebagai menantunya. Tapi sekarang Pak Sudirja sudah meminta kalian untuk kembali. Tapi kenapa setelah bertahun-tahun? Waktu itu Arleta, tante kamu, pernah datang ke rumahmu yang di kampung untuk meminta ibumu dan kalian untuk kembali ke rumah Pak Sudirja. Tetapi ibumu menolak. Dan ternyata ada yang lebih buruk lagi. Kenapa, Pak? Di rumah ada seorang perempuan yang mengaku Arini dan kedua putranya.